Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Iqlab dari SMA Negeri 1 Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di video kali ini saya akan melakukan pengimbasan setelah saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Silakan disimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Pengimbasan program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama saya Iqlab Palepi, Guru SMA Negeri 1 Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang mana di sini saya sebagai angkatan 13. Adapun tujuan dari program ini yaitu yang pertama, memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Adapun susunan kurs dalam program ini yaitu ada 6 pelajaran yang harus diselesaikan, yang mana pelajaran pertama yaitu resilience, pelajaran kedua critical thinking, yang ketiga yaitu creativity, yang keempat communication, yang kelima empowered teacher, yang keenam atau yang terakhir yaitu collaboration. Langkah belajar ada 3 tahap. Yang pertama yaitu peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap yang kedua, setelah peserta mendaftar, nantinya peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran yang harus diselesaikan. Tahap yang ketiga yaitu peserta mendapat sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Berikut ini cara mengakses Guru Belajar bisa menggunakan handphone atau laptop. Di sini saya contohkan menggunakan laptop. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita tuliskan dulu alamatnya yaitu Guru Belajar Berbagi Kemdikbud.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada Ayo Guru Belajar, kemudian Ayo Guru Berbagi. Kemudian kita klik untuk Ayo Guru Belajar. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Pada tampilan seperti ini kita lihat bahwasanya ada 4 seri. Yang pertama yaitu seri literasi dan numerasi, seri Guru Merdeka Belajar, seri Semangat Guru, dan seri PAUD. Kita klik untuk seri Semangat Guru. Maka nantinya akan berubah tampilan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk klik selengkapnya. Jika sudah, nantinya akan seperti ini untuk tampilannya. Ya, teman-teman bisa baca mengenai seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Kemudian di akhir juga ada jadwal pelaksanaan. Jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar dan teman-teman juga bisa melihat untuk jadwal pelatihannya kapan. Ya, kemudian jika sudah dibaca mengenai seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, langsung saja klik Mulai Belajar. Kita akan diminta untuk memasukkan nomor UKG dan kata sandi. Yang sudah ada nomor UKG-nya langsung saja ya login. Kemudian jangan lupa masukkan kata sandinya. Tampilannya seperti ini ya. Jika sudah memasukkan nomor UKG dan kata sandinya jangan lupa klik masuk ya. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Artinya teman-teman sudah login di SIM e-learning Ayo Belajar. Kemudian jangan lupa pilihan seri. Diklik. Setelah itu nantinya akan tersedia seri-serinya. Di sini ada ya tertulis untuk Semangat Guru. Klik selengkapnya. Jika sudah tertulis terdaftar artinya sudah terdaftar ya. Jika belum pilih selengkapnya. Nantinya di sini ada kegiatan untuk Semangat Guru atau seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Ya, di sini contohnya tampilannya seperti ini ya, karena saya sudah mendaftar untuk seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yang mana progres aktivitasnya 100% artinya sudah selesai untuk angkatan 13. Jadi yang belum itu angkatan 14, teman-teman bisa klik bagian angkatan 14, kemudian lihat untuk tanggal pelatihannya kapan. Ya, jadi untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan kita ikuti dalam seri Semangat Guru ini, langsung saja kita klik bagian tautan karena ini sudah selesai 100% ya. Jadi kita bisa cek kembali di bagian tautan apa saja yang kita ikuti dalam seri Semangat Guru ini dan kegiatannya bagaimana. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail, lebih rinci di sini. Kemudian ada tujuan, kegiatan, kemudian ada juga susunan course, ada 6 pelajaran bisa teman-teman baca. Selanjutnya ada langkah belajar.
Kemudian ada 6 pelajaran yang teman-teman ikuti dalam kegiatan ini. Ada pelajaran 1, kemudian sampai pelajaran 6. Yang mana tiap pelajaran ada materi dan ada kuis awal, kuis tengah, dan kuis akhir yang teman-teman bisa selesaikan. Setelah teman-teman mengikuti seri Semangat Guru ini, jika progresnya sudah 100% dan sudah selesai, teman-teman bisa lanjut ke pengimbasan. Agar kegiatannya semakin lengkap dan teman-teman mendapat pengalaman yang lebih. Semoga saja informasi ini bermanfaat dan jangan lupa daftar untuk teman-teman semua. Adapun alur tiap pelajaran yang mana untuk pertama yaitu peserta menyelesaikan tes pra penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi, yang mana tes pra penilaian ini merupakan tes kemampuan awal. Yang kedua yaitu peserta belajar dari pemaparan para trainer. Yang ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Keempat, setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Kelima, peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Jadi untuk alur tiap pelajarannya sama ya, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan sampai 6 pelajaran. Yang pertama yaitu ada resilience, yaitu tentang tangguh dan teknologi. Lalu, apa itu resilience? Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Ada SAMR. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Adapun tingkat kematangan yang pertama yaitu S, substitution, yang mana merupakan tingkat pemula. Yang kedua yaitu ada A, augmentation. Yang ketiga ada M, yaitu modification. Yang keempat atau yang terakhir ada R, yaitu redefinition, merupakan tingkat mahir. Adapun contoh pemanfaatan teknologi dengan menggunakan jenis aplikasi video meeting, contohnya yaitu Google Meet. Pada tingkat pemula yaitu S, substitution, yang mana menggunakan Google Meet untuk mengajar dengan metode ceramah. Adapun kegiatan belajar dan sasaran belajarnya yaitu sama dengan sebelumnya. Yang kedua yaitu A, augmentation. Google Meet digunakan untuk memulai umpan balik. Kegiatan belajarnya sudah mulai menggunakan fitur baru, namun sasaran belajarnya masih sama dengan sebelumnya. Yang ketiga yaitu M, modification. Google Meet digunakan untuk memfasilitasi murid berdiskusi kelompok untuk analisis kasus. Adapun kegiatan belajarnya yaitu berubah signifikan, jadi sasaran belajarnya mulai sedikit berubah. Yang keempat yaitu ada R, redefinition, merupakan tingkat akhir. Google Meet digunakan untuk murid membuat webinar atau acara online. Di sini kegiatan belajarnya berubah nyaris total, jadi sasaran belajarnya juga berubah. Yang kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ada dua teori, yang pertama yaitu berpikir kritis sebagai proses berpikir observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Yang kedua yaitu berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih maka semakin akurat dan akhirnya semakin menjadi insting. Cara untuk melatih berpikir kritis murid yaitu dapat dilakukan praktik ini yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu observasi, diekspresikan lewat pernyataan seperti saya baru sadar bahwa ... Yang kedua yaitu insight, diekspresikan lewat pernyataan seperti saya jadi terpikir ... Jadi bisa diisi bahwa, jangan-jangan, atau pantesan. Jadi kata kunci critical thinking yaitu saya sadar, saya berpikir. Yang ketiga yaitu creativity, mengenai konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan, yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Selanjutnya ada konten, yaitu segala bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Di sini ada 3 tahap untuk membuat konten. Tahap yang pertama yaitu membuat rencana, yang kedua mengeksekusi, yang ketiga memasarkan. Pada tahap yang pertama yaitu kita harus mengerti persis apa itu masalahnya, kemudian mengerti persis solusi yang paling tepat, dan mengerti persis lawan bicara atau penonton.
Pada tahap yang kedua, yaitu kita harus tahu impact-nya, yaitu menentukan apakah cerita ini menarik atau tidak untuk ditonton. Kemudian selanjutnya ada communication, memastikan kejelasan cerita. Kemudian ada persuasion, membuat konten yang membuat kepedulian. Pada tahap yang ketiga, yaitu kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan dengan pengantar yang tepat. Menyampaikan di waktu yang tepat, mengajak agar lebih banyak orang yang melihat konten kita. Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Yang keempat ada communication, yaitu komunikasi efektif. Apa itu communication? Merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Lalu bagaimana mengasah kemampuan komunikasi itu secara virtual maupun tatap langsung? Dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu membina hubungan baik. Yang kedua membagikan informasi. Yang ketiga saling mendengar. Yang keempat saling mengerti. Jadi dari 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama yaitu faktor keadaan. Ada faktor perasaan atau emosi. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawe yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai kemajuan zaman. Yang kelima yaitu empowered teacher, tentang penerapan kelas campuran. Apa itu kelas campuran? Kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Bukit Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran atau disebut dengan blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga yaitu menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Mengapa pembelajaran campuran? Di sini ada 2 yang harus kita jelaskan. Yang pertama yaitu pembelajaran pada level yang tepat, yaitu teaching at the right level. Yang kedua, lebih memungkinkan bagi guru untuk membantu murid dan menguasai 4C kompetensi pada abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang keenam yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak. Saya mengajak Bapak atau Ibu mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, potensi kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Sebagai usaha bersama, dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan baik sebelum, selama, ataupun setelah pandemi COVID-19 berlalu. Selamat berkolaborasi. Ayo jangan lupa daftar untuk Bapak dan Ibu program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.